أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم القائدين درجة فكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين القائدين أجرا عظيما. Jamaah yang berbahagia, adalah pertama-tama perlu panjenengan senantiasa menghaturkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kitanya semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi umur, diberi waktu, diberi kekuatan, kesehatan untuk senantiasa bersyukur, untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah saya berpesan kepada panjenengan semua dan utamanya kepada diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semuanya, kita semuanya hari ini, bulan ini menikmati alam yang merdeka, alam yang bebas, alam yang tidak ada penjajahan fisik sebagaimana 77 tahun yang lalu, yang hampir sampai dikatakan 3,5 abad, 350 tahun lebih kula panjenengan niku hidup dalam masa-masa penjajahan, dalam belenggu kolonialisme. Kula panjenengan tidak bisa menentukan nasib sendiri. Hak kita itu dikekang. Kita tidak bisa bebas bersuara, kita tidak bisa bebas menentukan nasib sendiri. Gitu. Bahkan kita, nenek moyang kita, simbah-simbah kita disuruh kerja paksa, membuat jalan yang panjangnya ratusan kilometer, membuat rel kereta api yang beratus-ratus kilometer dengan upah mungkin sekadarnya, bahkan mungkin tidak diupahi sama sekali, hanya mungkin diberi makan, itu pun mungkin tidak genap 3 kali sehari, begitu kan. Akhirnya banyak yang meninggal juga, banyak sekali yang meninggal karena
apa niku kerja paksa niku wau. Ada kerja paksa. Nah itulah. Jadi kita hari ini menikmati kemerdekaan karena jasa daripada para pendahulu kita. Andaikan para pendahulu kita, simbah kita tidak berjuang menentang melawan penjajahan, belum tentu hari ini kita masih lepas daripada penjajahan. Kita bersyukur sekali. Tadi saya menyinggung daripada surat An-Nisa sama semuanya, bahwasanya tidak sama orang yang hanya duduk enak santai di rumah begitu, tidak berjuang, dengan orang yang bangkit berjuang dengan harta dan jiwa mereka gitu. Walaupun mungkin sama-sama beriman sama saya, orang Islam yang berjuang dengan orang Islam yang hanya duduk santai di rumah itu sama-sama beriman. Jadi sama-sama nanti mereka mendapatkan pahala, sama-sama mereka mendapatkan ganjaran yang mulia, yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, faddalallahu al-mujahidina al-qawlini darajah. Ada orang yang berjuang menikah ditinggikan derajatnya dibanding orang yang hanya duduk santai. Sama-sama beriman, sama-sama beramal, tapi yang hanya di rumah enak, ongkang-ongkang begitu, tidur, tidak memikirkan nasib orang lain, tidak memikirkan nasib warga ataupun bangsanya sendiri, tentu beda nasibnya dengan orang yang berjuang mengangkat senjata, kemudian dia memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan warganya. Pasti berbeda. Walaupun sama-sama nanti mereka mendapatkan pahala dengan keimanannya, dengan amal solehnya. Jadi ditinggikan derajatnya dibanding orang yang hanya duduk-duduk santai begitu. Walaupun sama semuanya orang yang duduk santai tadi tetap lebih tinggi nilainya dibanding orang yang tidak beriman sama sekali. Jadi kalau panjangan walaupun ibaratnya santai mboten berjuang sebagaimana simbah-simbah kita masih lebih beruntung dibanding orang yang sepanjang hidupnya hanya sebagai orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika mereka kafir, mereka tidak beriman, maka akibatnya adalah mereka akan mendapatkan kecelakaan, siksa neraka di akhirat nanti. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah sebenarnya sama-samanya tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan, memperjuangkan melanjutkan apa-apa yang dulu pernah dicita-citakan oleh para pendahulu kita, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Dan terutama adalah kalau mungkin dulu simbah-simbah kita berjuang melawan penjajah, berperang secara fisik, mempertaruhkan jiwa raga, banyak sekali yang meninggal begitu. Nah sekarang tugas kita yang paling berat justru adalah bagaimana kita melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan keterbelakangan gitu, melawan penjajahan yang mungkin tidak tampak secara fisik ya. Jadi sekarang perangnya bukan perang fisik yang sama-sama kelihatan, tapi sekarang perangnya perang asimetris. Jadi musuh tidak kelihatan. Kita nggak merasa dijajah gitu, tapi seandainya kita menggunakan teknologi dari orang luar ya, entah itu HP, entah itu apapun yang membuat kita lalai untuk belajar, lalai untuk berbuat yang lebih bermanfaat, ya kita sama juga dengan terjajah begitu. Terjajah oleh teknologi bangsa lain, oleh ekonomi politik bangsa lain. Jadi sekarang itu perangnya perang tidak tampak musuhnya, yang orang menyebutnya perang asimetris tadi itu. Nah tugas kita yang paling penting adalah bagaimana tadi saya sampaikan melanjutkan perjuangan ataupun cita-cita daripada simbah-simbah kita untuk agar bangsa kita setara sebanding dengan bangsa-bangsa yang lain dalam mengisi kehidupan di dunia ini.
Jamaah semua yang berbahagia, kalau kita telusur ke belakang, kenapa kok sampai Bung Karno dan teman-temannya, Bung Hatta, Syahrir dan yang lain kemudian berkeras, ya, punya keberanian, punya kekuatan, ya, yang penting adalah punya modal keberanian untuk bernegosiasi dan akhirnya menuntut kemerdekaan kepada Belanda waktu itu, kepada Jepang juga waktu itu. Karena apa? Karena mereka itu punya latar belakang yang tinggi, itu sebagai orang-orang yang terpelajar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, pendidikan adalah modal utama waktu itu untuk meraih kemerdekaan. Jadi karena simbah-simbah kita pinter, Bung Karno dan kawan-kawannya pinter, terdidik, kritis, terpelajar, akhirnya mereka menjadi punya keberanian untuk memproklamirkan kemerdekaan. Coba kalau andekan mereka waktu orang-orang yang bodoh, tidak sekolah, mungkin tidak punya keberanian sama sekali, tidak punya nyali untuk memproklamasikan kemerdekaan, untuk berani menghadapi penjajah secara diplomatik, secara politik. Tapi karena mereka punya pendidikan, mereka punya keberanian. Nah, ditelusur ke belakang lagi sama semuanya. Kenapa mereka punya pendidikan? Karena waktu itu Belanda itu, pemerintah Belanda memberi kesempatan, membolehkan simbah-simbah kita, Bung Karno dan teman-teman untuk bersekolah, untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi begitu. Nah, kenapa Belanda kemudian waktu itu memberi kesempatan kepada Bung Karno, simbah-simbah kita untuk bersekolah? Karena apa? Itu akibat daripada politik etis, politik balas budi. Nah, kenapa Belanda itu kok kemudian mengedepankan ataupun menggunakan politik balas budi? Karena tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bangsa kita itu, simbah-simbah kita diminta, dipaksa untuk kerja paksa, kerja rodi. Jadi Belanda merasa nggak enak diserot oleh negara-negara lain karena kita menyuruh simbah-simbah kita, Belanda itu menyuruh simbah-simbah untuk kerja paksa, merasa nggak enak. Nah, sebagai dampak ataupun konsekuensi dari rasa nggak enak tadi, kemudian ada timbul politik etis tadi itu. Nah, politik etis tadi itu kemudian membolehkan kepada Bung Karno dan kawan-kawan untuk bersekolah. Kita telusur ke belakang lagi sama-samanya. Kenapa kok terjadi Belanda itu kemudian menggunakan politik tanam paksa, kebijakan tanam paksa? Karena Belanda itu bangkrut waktu itu. Bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, tidak punya kas dana sama sekali waktu itu. Nah, kenapa Belanda waktu itu bangkrut? Ditelusur ke belakang lagi sama-samanya, itu adalah akibat daripada perang Diponegoro antara 1825 sampai 1830. Jadi sebenarnya ini saling berkaitan. Perang Diponegoro yang berlangsung 5 tahun, terutama di tanah Jawa, itu benar-benar membuat Belanda kocar-kacir, benar-benar membuat Belanda menjadi bangkrut, tidak ada kas karena untuk membayar perang. Dan kemudian di ujung yang paling ujung adalah kemudian itu menjadikan punya dampak yang positif. Simbah-simbah kita ataupun para pendahulu kita diberi kesempatan untuk bersekolah ataupun untuk mendapatkan pendidikan yang kemudian itu berdampak kepada kemerdekaan kita pada 17 Agustus tahun 1945. Jadi betapa mahalnya, betapa berharganya, betapa nilainya begitu tinggi orang-orang yang mengangkat senjata. Yang saya sampaikan, al-mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah dengan mempertaruhkan jiwa, raga dan juga harta benda mereka. Ya, mereka mungkin sama-sama tidak sempat merasakan kemerdekaan karena mungkin mereka syahid ataupun gugur di medan laga, tapi yang menikmati justru adalah kita semua sebagai anak cucunya. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita pada
pada saat ini, marilah kita isi kemerdekaan bangsa kita dengan nilai-nilai ataupun dengan perilaku perbuatan yang positif, ya. Karena syukur itu bisa diwujudkan dalam setidaknya tiga hal. Yang pertama adalah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kita diberi kemerdekaan. Sudah umur 77 tahun kemerdekaan kita. Yang kedua adalah syukur tadi dengan banyak meningkatkan ibadah ataupun amal yang positif. Begitu. Karena itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita isi kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa kita dengan perbuatan ataupun prestasi yang positif. Nah, yang ketiga, syukur diberikan dengan apa? Dengan tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk maksiat ataupun untuk menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini, marilah kita jaga, kita teruskan apa yang menjadi perjuangan, apa yang menjadi cita-cita dan impian daripada para pendahulu kita. Semoga ke depan bangsa kita makin maju dan sejahtera. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'iman hamdash syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana liman haqqan alaina wa li walidina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qurbatina wa ahli qaumina min jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la'afwa idil hisab wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqwa wa syamadil a'da wa su'il qada. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.